Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita hadir perdana untuk BBC News, Bahari Broadcasting News, belajar mengabarkan kebaikan. Di antara satu program yang menjadi andalan dan diharapkan nanti menjadi viral di media sosial, kita berupaya untuk menyajikan sebuah program yang rileks, program yang edukatif, program yang mendidik, tapi dengan bahasa yang cukup santai. Program ini kita dedikasikan untuk Manu 3 Itikad Bahari, program Ngabari, Ngaji Bareng Bahari, edisi Jumat Pahing 23 Jumatil Akhir 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Februari 2021. Untuk edisi perdana kita menghadirkan narasumber, beliau Bapak Kiai Haji Afif Duri. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk program Ngabari kali ini. Beliau dalam kapasitasnya sebagai penasehat Yayasan Islam Itikad Bahari. Mudah-mudahan perkenalan yang pertama dari beliau menyajikan program Ngabari dari sisi agama untuk bisa memberi kekuatan moral kepada anak-anak khususnya di lingkungan Bahari, lebih luas di lingkungan sekitar Bahari dan masyarakat di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'allama lillah, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita mengawali program yang sangat utama, yaitu program Ngabari, Ngaji Bareng Bahari. Dan untuk sesi pertama saya akan menyampaikan ayat Al-Quran, ayat 78 dari surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya kurang lebih, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, dan ketika kalian dilahirkan itu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Artinya tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki pengetahuan apapun. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kalian, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Pemberian berupa pendengaran, penglihatan, dan hati ini agar kalian bisa berikhtiar untuk menuntut ilmu, untuk menambah pengetahuan yang asalnya tidak punya kemampuan apapun, tidak punya pengetahuan apapun. Dengan ikhtiar menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati ini, kalian insya Allah akan bisa mendapatkan banyak ilmu. Dan ketika kalian sudah bisa mendapatkan ilmu, maka kalian akan benar-benar bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kalian. Karena itu orang hidup memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu mencari pengetahuan atau menambah ilmu atau pengalaman-pengalaman dari apa saja yang dihadapi ketika hidup di alam dunia ini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu semenjak kalian dari ayunan sampai pada
liang lahat atau menjelang kematian. Ini sebuah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingat pentingnya menuntut ilmu dan mengingat semua manusia dilahirkan tidak membawa ilmu, tidak membawa pengetahuan. Karena itu wajib bagi kita untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu semenjak lahir, semenjak berada dalam ayunan sampai pada liang lahat, itu adalah waktu yang sangat panjang. Hampir tidak ada waktu-waktu kosong untuk berhenti menuntut ilmu. Akan tetapi kita sebagai generasi muda jangan sampai memiliki anggapan karena banyaknya waktu yang telah disediakan hingga kita kemudian lengah tidak mengejar ilmu. Untuk itu para pemuda harus tahu apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma ba'atsallahu illa wa huwa syabun wa ma utiya alimun ilman illa wa huwa syabun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seseorang kecuali orang itu dalam keadaan muda. Sebab kalau orang itu sudah tidak muda, maka kesempatan untuk meraih karir atau untuk menambahkan banyak ilmu, memperoleh jabatan yang tinggi tidak akan bisa. Karena jabatan dan karir itu hanya bisa diperoleh oleh seseorang manakala mereka masih muda umurnya. Dan Rasulullah juga bersabda, wa ma utiya alimun ilman illa wa huwa syabun. Orang alim tidak akan diberikan ilmu kecuali orang itu masih dalam keadaan muda. Artinya selagi kita masih muda umurnya, jangan malas untuk menuntut ilmu. Kejar sebanyak mungkin ilmu kita dapatkan. Kejar karir sebaik mungkin selama kita masih dalam keadaan muda umurnya. Karena menanti di usia tua akan sia-sia saja, karena pada umumnya orang yang tua sudah lemah, keinginannya sudah lemah, kemampuannya juga lemah, hafalannya lemah, kecerdasannya pun selalu berkurang. Karena itu kesempatan untuk mendapatkan ilmu semakin sedikit. Untuk menuntut ilmu ini perlu manajemen belajar yang baik. Dan manajemen belajar menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini banyak jenjangnya. Pertama kali, ketika anak-anak masih balita, ini juga tetap dituntut untuk mendapatkan ilmu. Karena itu orang-orang tua harus memberi bekal kepada anak-anaknya mendapatkan ilmu mulai dari tingkat anak-anak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ta'allamal Qur'an wa huwa fatiyus sinni akhlaqahu Allah bilahmihi wa dami. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang mempelajari Al-Quran sementara dia masih muda umurnya, masih remaja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencampurkan Al-Quran tersebut dengan daging dan darahnya. Artinya darah dagingnya selalu dialiri oleh nilai-nilai Al-Quran, sehingga perilaku dan amal perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, karena Al-Quran sudah menjadi darah dagingnya. Ini kalau belajar Al-Quran kita mulai semenjak kita masih muda umurnya. Dan ketika dewasa, ini juga masih tetap dituntut untuk menuntut ilmu. Tetapi di saat kita masih terlanjur tua, sudah terlanjur tua, maka mendapatkan ilmu tidak sebanyak mendapatkan ilmu ketika kita masih dalam keadaan muda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ta'allama al-Quran fi syabibati ikhtalatul Qur'anu bilahmihi wa dami. Wa man ta'allamahu fi kibari
fahuwa yatafallatu minhu wa la yatrukuhu falahu ajruhu marratayn. Siapa yang mempelajari Al-Quran di saat dia masih muda, maka Al-Quran bisa tercampur dengan darah dan dagingnya, tercampur dengan daging dan darahnya. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran bisa menjadi penyetir tubuh kita, karena tubuh kita terdiri dari darah dan daging ini sudah terisi dan terpenuhi oleh nilai-nilai Al-Quran. Ini kalau Al-Quran kita pelajari di saat kita masih muda. Akan tetapi, wa man ta'allamahu fi kibari fahuwa yatafallatu minhu. Jika orang-orang yang belajar Al-Quran di waktu tuanya, maka Al-Quran bisa terlepas darinya. Dan seseorang tidak akan bisa meninggalkannya kecuali dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Karena kesulitan untuk mempelajari Al-Quran bagi orang-orang tua ini sulit, maka karena kesulitannya itu dia diberikan pahala oleh Allah 2 kali lipat, agar orang tua pun tetap semangat mempelajari Al-Quran dan menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Pesan saya yang terakhir, mudah-mudahan anak-anak muda ini tidak malas belajar, tingkatkan kesemangatan belajar, karena kesempatan untuk mendapatkan kesuksesan, keberkahan, karir yang baik di saat kita masih dalam keadaan muda. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga para remaja, para pemuda, khususnya murid-murid Madrasah Aliyah Ittihad Bahari berpacu untuk menyemangati dirinya dengan penuh ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.